Selamat siang Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu guru Pamong. Perkenalkan, saya Ristawi Lindung, salah satu mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 2 Unesa. Saya di sini akan menyajikan kegiatan praktik pembelajaran yang telah saya lakukan pada hari ini, Selasa 13 Juli 2023 di kelas 10 dengan materi penawaran. Berikut kegiatannya saya lampirkan dalam bentuk video. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Oke, bagus kalau luar biasa ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ryan dan Iya, Ryan dan Michela. Oke, baik. Nah, berhubung hari ini kita akan memulai pembelajaran kita melanjutkan materi minggu lalu, kita mulai dulu dengan berdoa. Saya minta Angel Felicia untuk memimpin doa dari depan. Enak. Amin. Oke. Terima kasih Angel sudah memimpin doa. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi yang meneruskan materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Kalau minggu lalu kita membahas apa? Permintaan. Sekarang kita akan membahas penawaran. Nah, baik, sebelum masuk ke materi berikutnya, Yesusa akan memberikan sedikit petunjuk tentang bagaimana KBM kita hari ini berlangsung ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari penawaran. Sebelum masuk ke penawaran, Yesusa mau bertanya kembali. Siapa yang masih ingat tentang hukum permintaan? Angkat tangan. Hukum permintaan. Silakan. Hukum permintaan itu berbanding lurus atau berbanding terbalik? Berbanding terbalik. Good. Berbanding terbalik antara harga dengan jumlah yang diminta. Gimana kalimatnya? Coba siapa yang bisa katakan? Berbanding terbalik berarti jika harga turun, permintaannya naik. Kalau harga naik, maka jumlah permintaannya turun. Oke, baik. Terima kasih. Nah, untuk materi sekarang kita akan membahas penawaran yang mana mekanisme pasar itu terdiri dari dua kejadian. Yang pertama, permintaan dilengkapi dengan penawaran. Permintaan pelakunya adalah konsumen, sedangkan penawaran pelakunya adalah produsen atau yang menjual barang, yang memproduksi barang atau bagian dari perusahaan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sekilas tentang materi yang lalu? Tidak ada. Oke, baik, tidak ada. Kalau tidak ada, kita akan masuk ke mengetahui tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah materi diurai, didiskusikan, dipresentasikan, maka siswa harus memiliki kemampuan yang pertama menguraikan konsep penawaran. Penawaran itu konsepnya seperti apa? Contoh, pelakunya siapa, bagaimana hukumnya, antara jumlah dengan harga, gitu ya. Lalu bagaimana menentukan fungsi penawaran? Tidak berbeda dengan cara menentukan fungsi permintaan. Cuma nanti di sini ada perubahan simbolnya. Kalau di permintaan ditulis dia QD, kalau di penawaran nanti ditulis dia QS. S-nya itu apa? S-nya itu adalah supply, yang artinya penawaran. Lalu yang terakhir, siswa harus mampu menyajikan hasil analisis pengaruh faktor penawaran ke dalam kurva. Sama seperti permintaan, pada materi ini kita akan membahas kurva penawaran ya. Ada pengaruh
bergeser, persis seperti permintaan, cuman faktor yang mempengaruhi berbeda sehingga pergerakan dan perpindahannya itu berbeda, ya. Oke, baik, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Konsepnya atau strategi pembelajarannya, Bisusta nanti akan menguraikan materinya, lalu anak-anak akan menyaksikan video pembelajaran, di mana di video pembelajaran itu anak-anak harus menganalisis video tersebut, apa masalah yang ada di dalam video tersebut, bagaimana solusi yang kalian tawarkan ketika masalah itu harus ditangani, ya. Lalu nanti setelah itu anak-anak akan mempresentasikannya menggunakan model sebut nomor, ya. Modelnya sebut nomor. Nanti nomor yang tertera di sini akan Bisusta bagikan ke dalam kelompok kalian. Lalu cara mempresentasikannya adalah Bisusta akan sebut satu nomor per kelompok, maka nomor yang disebut wajib berdiri dan menjelaskan. Lagi, siapa kita? SMA Penosa. Siapa kita? Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila itu beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Jadi setiap pelajar, setiap anak yang masih duduk di bangku pelajar harus mengamalkan profil Pancasila dengan tujuan karakternya itu tetap bagus, ya. Oke, baik. Kita lanjut ke materi, ya. Di sini ada materi tentang penawaran. Sebentar. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke penjelasannya, anak-anak coba simak dulu video ini, yang mana video ini menjelaskan tentang apa itu penawaran dan bagaimana faktor-faktor tersebut bisa mempengaruhi perubahan jumlah, ya, dan harganya juga. Oke. Selamat menyaksikan. Hai, pagi hari ini aku akan memberi bahan belanjaan untuk minggu di pasar induk dekat rumahku. Wah, ramai sekali ya pasar ini. Banyak pedagang dan pembeli melakukan kegiatan ekonomi. Apakah kamu berpikir, apa ya? Harga satu buah itu sekian rupiah, sedangkan harga stok bakso itu sekian rupiah. Dan juga sebenarnya dari mana sih datangnya harga itu? Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi harga, kali ini kita akan membahas salah satunya yaitu buku permintaan dan penawaran. Sebelum dan penawaran, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di pembelajaran asyik lainnya. Oke, nah pada video tersebut sekilas sudah diurai apa itu permintaan, bagaimana hukumnya, bagaimana pengaplikasian hukumnya jika dibentuk dalam gambar yang disebut kurva, bagaimana faktor-faktor tersebut bisa mempengaruhi perubahan harga, demikian juga akan mempengaruhi jumlah, ya. Dan yang terakhir dibahas keseimbangan pasar. Itu nanti adalah mekanisme pasar ketika digabungkan antara pengaruh permintaan terhadap penawaran, demikian sebaliknya, ya. Nah, dari video tersebut kira-kira sekilas penawaran itu berarti pengertiannya seperti apa? Yang bisa mengurai boleh angkat tangan. Yo, berarti apa itu penawaran? Silakan. Silakan Efrat. Ketersediaan suatu barang. Bagus. Siapa lagi? Siapa yang mau? Silakan Vincentia. Penawaran itu sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen dalam harga tertentu. Bagus. Tepuk tangan buat Vincent. Benar sekali. Penawaran itu adalah sejumlah barang yang tersedia di pasar, tentu oleh produsen, ya kan? Produsen yang memproduksi, yang tersedia di pasar pada tingkat harga tertentu. Bagus sekali ya. Nah, untuk berikutnya
Pengertian permintaan penawaran itu adalah, anak-anak boleh baca kembali di layar. Baca bersama-sama. 1, 2, 3. Penawaran adalah jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Iya. Sejumlah barang yang tersedia di pasar untuk ditawarkan kepada produsen, ya. Adapun faktor yang mempengaruhi penawaran adalah seperti yang anak-anak boleh lihat di layar, ada ekspektasi dan harapan produsen. Contoh seperti apa? Ada yang bisa? Silakan, Crescencia, berdiri nak. Jadi hubungan antara teknologi sama jumlah produksi itu semakin majunya teknologi kan semakin gampang bagi produsen untuk menghasilkan suatu produk, misalnya baju. Sekarang kita udah bisa menggunakan mesin rajut daripada kita rajut pakai tangan sendiri. Thank you. Terima kasih, tepuk tangan bagi Crescencia sekali lagi. Bagus ya. Contohnya baju rajut menggunakan tangan, berarti menggunakan keterampilan dengan menggunakan mesin. Akan lebih efektif kalau misalkan diolah menggunakan mesin, di mana dia fungsinya, fungsi alat, bukan fungsi alat, efektivitas mesinnya berjalan sesuai target, sedangkan manusia itu banyak faktor yang mempengaruhi. Contoh, kita lagi semangat nih ngerjain, ya kan? Yaitu di mana saat harga naik, jumlah yang dibeli konsumen itu tuh turun. Harga turun, jumlah yang dibeli konsumen itu ditambah. Nah, kalau misalkan hukum penawaran, dia disebut berbanding lurus, hukum penawaran. Ya, dia berbanding lurus. Berbanding lurus bagian apa? Berbanding lurus antara P dan Q. Coba, kalau disebut berbanding lurus, berarti kalau kita buat narasinya gimana? Pada saat harga naik, coba disambung. Pada saat harga naik, maka jumlah yang ditawarkan naik apa turun? Iya, naik. Sebaliknya, pada saat harga turun, maka jumlah yang ditawarkan turun. Oke, baik. Ya. Nah, bagaimana realisasinya kalau kita masukkan ke dalam kurva seperti ini? Lihat, harga barang A 5.000, kuantitas yang ditawarkan 60. Harga barang D, jenis barang B, harganya 4.000, kuantitas yang ditawarkan 50. Gambar tersebut. Ayo, ciri kurva penawaran. Dari satu gambar ini dulu, nanti dari gambar berikutnya masih ada lagi. Ciri kurva penawaran. Ayo, siapa yang bisa katakan? 1. Kalau misalnya disebut kata naik dari mana ke mana nih? Naik dari lihat gambarnya, naik dari mana itu? Kiri bawah. Bagus, kiri bawah ke iya, good. Naik dari kiri bawah ke kanan atas. Oke? Pengaruh dari kurva itu tadi ada disebut kurva permintaannya itu bergerak. Bergerak karena apa? Nah, kalau dia bergerak gambarannya itu maju, itu dia dipengaruhi oleh faktor lain selain harga. Bergeser
selain harga. Paham sampai di sini? Oke, paham. Kalau sudah paham, kita masuk ke materi berikutnya. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Satu contohnya. Di sini sudah ada P1, P2, Q1, Q2. Kita aplikasikan dengan rumus, ketemu nanti fungsinya P sama dengan 200 Q ditambah 20.000. Kita lihat ke atas. Di sini ada P min P1. Ini P1, ini P2. P-nya mana? Tidak ada. Maka tetap ditulis P. Ya, maka tetap ditulis P. Kita ikuti rumus ini masuk ke dalam contoh dengan angka. Kita masukkan angka yang sesuai dengan keterangan rumus. Kalau dia P1, masukkan P1. Kalau dia P2, masukkan P2. Demikian dengan Q. Maka muncullah di sini P dikurang 40.000 P1, ya kan? Per P2 60.000 dikurang P1 40.000. Paham? Lanjut, sama dengan Q. Q-nya tidak ada, maka tetap kita tulis Q dikurang Q1 100 per Q2 200 dikurang Q1 100. Sampai di sini, ya kan? Baru kita lanjutkan 1000 sama dengan 20.000 dikali Q min 100. Lalu kita kalikan 100 dikali P 100 P. 100 dikali min 40.000 sama dengan 4 juta minus 4 juta, ya kan? Sama dengan 20.000 dikali Q 20.000 Q dikurang 20.000 dikali 100.000, berarti hasilnya minus 100. Lanjut, ditambah 22 juta dibagi 120.000. Ketemulah fungsinya P sama dengan 200 Q ditambah 20.000. Paham sampai di sini? Oke, paham. Kalau sudah paham, ada yang mau ditanya? Tidak ada. Kalau tidak ada yang mau ditanya, ya, anak-anak silakan membentuk kelompok sesuai dengan nama yang Miss-Mister sebutkan. Lalu nanti berdiskusi tentang materi yang akan dibahas pada diskusi kelompok tersebut. Miss-Mister sudah menyediakan lembar kerja diskusi kelompok. Miss-Mister sebutkan nama kelompoknya, nanti silakan duduk bersamaan dengan temannya, ya, lalu melakukan diskusi. Oke, saya sebutkan dulu, tidak usah berpindah dulu. Kelompok pertama itu Vincentia, Ancila, Evangeline. Lalu 10 detik. Oke, nah di sini ada nomor, ya. Nomor ini nanti bisa mengingat ke setiap kelompok, lalu ditempel, diatur aja siapa nomor 1, 2, 3, 4. Oke, ya. Ini ada bekasnya. Diambil 1, 2, 3, 4. Ada berapa kan? Ditempel di sebelah kanan, kiri, di sebelah kiri aja ya. Kiri kanan atas bawah. Udah? Ambil satu-satu. Ini tiganya mana? Oh, udah. Kok sana tidak mau? Yang paling sering masuk.
Oke, baik, perhatikan ke depan. Sebelum masuk ke presentasi kelompok, kita buat dulu yel-yel sekali ya, pelajar Pancasila. Sekali lagi, ayo siap. Perhatikan ke depan. Kita yang kuning itu untuk anak-anak, yang hitam itu yang menjadi highlight itu berarti untuk disusta. Semangat ya, suaranya kencang. 1, 2, 3. Siapa kita? Siapa kita? Belajar Pancasila itu beriman, bertakwa, beragama mulia, berbudaya, luhur, bergotong royong, mandiri, bernegara, dan kreatif. Hura. Nah, siap. Sekarang kita akan masuk ke diskusi presentasi kelompok yang akan Susa sebutkan nomornya dari setiap kelompok, menjelaskan pertanyaan, jawaban dari pertanyaan yang ada pada LKPD kelompok ya. Nomor 2. Ayo kelompok sini 2. Nomor 2 ya, silakan. Jelaskan pengertian penawaran dan bagaimana hukumnya. Silakan. Suaranya yang kuat ya. Iya. Silakan. Kelompok 2 kami Pelajar Pancasila. Sekali lagi ya, sekali lagi. kelompok 2 kami Pelajar Pancasila. Tepuk tangan buat kelompok 2. Ya, ayo silakan. jelaskan pengertian penawaran dan tuliskan hukum penawaran. Penawaran adalah sejumlah barang yang disediakan oleh produsen pada tingkat harga tertentu dalam suatu periode. Bunyi bukunya penawaran. Bila harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit barang yang ditawarkan. Oke, bagus. Tepuk tangan buat. Siap. Ini untuk menggambar ke depan ya. Menggambar ke depan. Untuk pertanyaan nomor 2, saya panggilkan dari setiap kelompok untuk nomor 1. Kelompok 1 dan kelompok 3. Ya, kelompok 1 dan kelompok 3 silakan menggambar di depan. Yang paling cepat selesai berarti dan benar itu adalah kelompok yang benar. Silakan. Ini spidolnya ada, silakan diambil. Satu di sini, satu di sebelah sana. Terserah mau spidol yang mana. Ya, digambarkan. Ayo disorakin temennya. Siapa yang Semangat. Kudeta. siap-siap nanti yang nomor E. Ya, pertanyaan E. Susah kan depan. Terus gaulnya E. Ayo disorakin temennya biar semangat. Kudeta. Oh, bisa begitu.
kasih Vincentia. Ini adalah kurva penawaran di mana kalau harga semakin kecil maka jumlah yang ditawarkan itu semakin kecil, ya. Nah, di situ jumlahnya 13 pada saat harganya 5.000, ya. Perkiraan titiknya di sini karena ini selisih 3 angkanya, jumlahnya dibuat kelipatan 3, ya. Terus pada saat harga 4.000 jumlah yang ditawarkan adalah 10, ya. Kurang lebih titiknya di sini. Lalu harganya 3.000 jumlahnya 8. Lalu yang terakhir harganya 3.500, ya, dia jadi 9. Dan yang terakhir 2.500 dengan jumlah 7, ya. Jawabannya sudah tepat. Boleh tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Yang terakhir kita ke soal yang nomor 5, yaitu Kita kali ini. Uang kita. Biar saya belum tahu mana yang benar. Ya, pertama sih susah. Mas, siapa yang benar? Siapa yang benar? Kita bahas bersama. Boleh kita saksikan berita berikut ini. Udah, di aja udah kan? Iya, karena di sini bagi ada siapa ya. Oke, baik, kita analisis dulu yang punya kelompok 1. Ya. Pertama, kita memiliki pengetahuan diketahui P1-nya berapa, P2-nya berapa. Lihat di soalnya. Lihat di soal P1-nya 8.000, P2-nya 7.800, Q1-nya 1.740, Q2-nya 1.700, ya kan? Q min Q1, benar gak ini? 1.740 Q1, benar ya? Lalu Q2 min Q1, ini sudah benar. 1.700 dikurang 1.740. Kita ke P nya, P min 8.000 P1 per P2 min P1, benar ya? Lalu kita lanjut, kita selesaikan yang sejenis duluan. Maka hasilnya Q min 1.740 per minus 40, yaitu hasil dari sini, sama dengan P min 8.000 per minus 200, itu adalah hasil dari 7.800 dikurang 8.000, ya. Lanjut ke nya 1.700 minus 1.740 dikali minus 200, hasilnya menjadi 3.480.000 rupiah, ya kan? Nah, barulah lanjut ke sini, sama dengan harusnya yang min 40 dulu, min 40P ditambah 320.000. Nah, baru lanjut ke sini. Kita lihat lagi ke bawahnya, min 200Q kita pindahkan yang sejenis ke ruas kanan dengan berubah tanda menjadi min 40P ditambah 320.000 min, ya, 348.000, pindahnya ini ke kanan dengan berubah tanda. 0,2 ditambah 28 minus 28.000 dibagi minus 200, hasilnya 140. Kelompok 1 benar, boleh tepuk tangan. Adalah kelompok 1. Terima kasih partisipasinya untuk kelompok 4. Oke, baik anak-anak, itulah diskusi kelompok kita hari ini. Nah, selanjutnya diskusi kelompoknya hasilnya dikumpulkan jadi satu antar ke depan. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Nah, sebelum ditutup, anak-anak harus mengisi dulu lembar evaluasi individu sebagai penilaian pembelajaran kita hari ini sampai di mana anak-anak satu persatu bisa memahami materi yang sudah kita
Ayo dikerjakan secara individu. Boleh lihat file materi yang sudah di-share tadi ya. Dikerjakan secara individu. Waktunya 10 menit ya.
menjawab pertanyaan yang lainnya. Sudah? Sebelum kita tutup, sekali lagi kita buat profil pelajar Pancasila ya. Ya. Ini wajib ya, wajib ini. Inilah bukti dari perubahan kurikulum sekarang supaya tertanam di benak masing-masing. Oh, seperti ini karakter yang harus saya miliki. Ayo, siapa kita? SMA Teknosa. Siapa kita? Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila itu Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bernegara doa, bergotong royong, mandiri, berharap krisis, dan kreatif. Murah. Oke, nah sudah berakhir pembelajaran kita, ditutup dulu dengan doa. Miss Lisa minta Samuel memimpin doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami yang baik, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami sudah selesai belajar Tuhan. Biarlah apa yang kami pelajari pada hari Tuhan menjadi yang baik Tuhan. Biar kita juga selesai dalam belajar kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Samuel. Oke, anak-anak boleh istirahat. Silakan keluar kelas satu persatu dengan baik. Bye.